Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog pagi ini dan masih membahas kawal pilkada dari begal politik, dan saat ini Koordinator ICW Adnan Topanusodo juga sudah bergabung bersama kita. Saya langsung ke Mas Adnan. Mas Adnan, ini kalau kita bicara tadi sempat ngebahas sama Mas Didi ini soal bandit-bandit politik di pilkada ini. Ini hasil penelitian ICW seperti apa sebetulnya, Mas? Iya, sebenarnya saya pengen mengomentari satu hal dulu ya, menyangkut soal penggunaan istilah bandit politik. Saya kira ini sesuatu yang baru dan menyegarkan ya. Dalam kita arti menggunakannya begal politik nih. Iya, begal politik, bandit politik itu sesuatu yang memang harus kita terus-menerus kampanyekan, karena selama ini koruptor kita anggap sebagai sesuatu yang lebih tinggi hierarkinya, derajatnya daripada para pelaku kejahatan lainnya begitu. Nah, dengan menggunakan istilah begal politik, bandit politik itu coba merendahkan status kejahatan ini. Iya, kalau koruptor tuh biasanya kalau disorot kamera itu dia tersenyum. Betul, dan dada kan? Ya, dan itu yang harus kita dekonstruksi sebenarnya. Dan saya sepakat dengan istilah ini atau penggunaan ini. Nah, studi yang kita lakukan terkait dengan korupsi menjelang pilkada atau ketika pilkada, memang kita menemukan banyak modus ya yang dilakukan baik oleh kepala daerah maupun oleh anggota DPRD. Nah, khususnya untuk kepala daerah, misalnya teman-teman di Jatam, di sektor lingkungan melihat ada kecenderungan kenaikan izin misalnya di sektor tambang, di sektor kehutanan menjelang pilkada. Nah, ini kita bisa duga itu bukan kebetulan ya menurut itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena memang ada kecenderungan, ada tren yang bisa ditunjukkan ya berdasarkan data-data dari banyak daerah yang terutama daerahnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Ini tren untuk kenaikan izin menjelang pilkada itu biasanya meningkat, dan ini bisa kita duga merupakan bekal bagi pembiayaan pilkada yang akan dilakukan atau dilaksanakan begitu. Nah, yang berikutnya kita juga menemukan adanya kasus-kasus penggunaan ya APBD terutama pada sisi dana bansos, kemudian dana hibah, itu yang juga meningkat secara drastis menjelang kontestasi pilkada. Nah, ini biasanya dilakukan oleh incumbent ya yang akan maju lagi sebagai calon, karena mereka memiliki kekuasaan langsung dan cukup absolut dalam penentuan anggaran dan alokasinya. Maka kemudian mereka bisa menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk meningkatkan ya alokasi anggaran tertentu yang nanti bisa digunakan untuk kampanye gratis begitu. Oke, itu dua hal ya, itu dari APBD dan perizinan yang dilakukan oleh kepala daerah. Yang lainnya juga menyangkut soal permintaan ya yang secara langsung itu dilakukan kepada para kepala SKPD untuk mengalokasikan presentase tertentu dari proyek APBD untuk ya keperluan pendanaan politik ya. Contohnya maksudnya? Ya, misalnya di satu dinas itu ada proyek-proyek tertentu yang akan dieksekusi oleh SKPD, itu biasanya alokasi anggarannya sudah dipotong dalam jumlah atau persentase tertentu. Oh, ada pemotongan itu ada anggaran, pemotongan anggaran yang lazim dilakukan. Akan tetapi mungkin konteksnya bukan hanya pada persiapan pilkada, akan tetapi memang ini sesuatu yang rutin terjadi di banyak pemerintah daerah. Ini dilakukan oleh petahana atau DPRD ya, dengan menggunakan untuk mengumpulkan modal dan mengeluarkan izin, terutama oleh kepala daerah ya. Bagaimana dengan mereka yang bukan petahana? Nah, memang ini yang membuat ya asimetri kompetisi dari pilkada, karena bagi yang tidak petahana atau bukan incumbent dan dia tidak memiliki akses langsung terhadap sumber daya ekonomi di daerah misalnya, ya mereka pada akhirnya harus mengandalkan sumber-sumber ekonomi yang mereka kumpulkan sendiri begitu. Nah, oleh karena itu biasanya kan latar belakang dari para calon kepala daerah yang ingin maju dalam pilkada itu kalau tidak pengusaha atau pengacara atau profesi-profesi lain yang memang secara ekonomis atau matematis bisa mengumpulkan sejumlah uang yang besar
Sejumlah untuk proses pilkada kegiatan itu sampai berapa pilkada. menurut ICW, berdasarkan penelitian ICW? Kalau dari sisi jumlah, kita tidak punya data yang akurat ya untuk menunjukkan satu calon kepala daerah itu membutuhkan sekian miliar misalnya untuk keperluan itu. Karena apa? Karena kita juga melihat dan menyadari bahwa laporan keuangan itu tidak pernah transparan gitu. Oke, Mas Didi mungkin punya penelitian soal ini. Sampai berapa Mas biasanya pengeluaran? Pertama, kalau di kabupaten kota kisarannya 10 miliar ya. 10 miliar. Kalau di provinsi yang besar itu bisa sampai 100 miliar. Sampai 100 miliar. Ya, itu bukan bahkan Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan menyebut angka itu. Jadi memang kita susah menunjukkan angka pastinya, tetapi dari berbagai pembicaraan dengan para pasangan calon kan itu muncul angka-angka itu. Jadi memang angkanya cukup gede, oleh karena itu mereka yang menang ini ya mau nggak mau harus mengembalikan biaya yang sudah mereka tanggung. Dan juga mengakumulasi untuk pencalonan berikutnya kan gitu. Jadi itu mutar saja begitu sebenarnya. Nah tadi Adnan sudah menyampaikan berbagai modus. Nah yang jadi masalah adalah kalau incumbent-nya itu performanya bagus, pemerintahan bagus, dia bisa kepilih lagi. Tetapi kenyataannya sekitar 50% incumbent itu nggak jadi. Itu artinya orang yang punya uang, punya popularitas, karena kan incumbent biasanya populer juga kan, bahkan punya aparat birokrasi, tapi kalau performanya nggak bagus, dia juga kalah. Ini menunjukkan sebetulnya pemilih kita itu cukup cerdas. Dan kalau orang bilang pemilih bisa dikasih uang, ya bisa aja dikasih uang, tetapi belum tentu. Oke, memilih. Mas Didi dan Mas Adnan, kita jeda sebentar, kita akan sambung ini di segmen berikut.